Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 13, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks renungan ini untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah topik tentang kuat menanggung segala perkara. Di dalam hidup ini saudara, mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Kita akan diperhadapkan dengan suka duka. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan masalah. Kita akan diperhadapkan dengan sukacita duka cita. Ada begitu banyak hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan selalu saya menegaskan saudara, bukan apa yang kita hadapi yang menjadi masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapinya, itulah yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita hadapi segala perkara dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan bisa mengubah segala kondisi, segala keadaan menjadi baik. Allah bisa memakai segala kondisi, segala keadaan untuk menjadi alatnya melakukan mujizat, untuk menjadi alatnya melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana untuk supaya kita kuat menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori, supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Hal utama yang ditegaskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung.
Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Yaitu bahwa kita sanggup menanggung segala perkara. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa dia sanggup menanggung segala perkara di dalam konteks ini, saudara? Di ayat 12 di mana dia berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Artinya, saudara, Paulus di sini menegaskan bahwa ada saat dalam hidupnya dia mengalami kelimpahan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kekurangan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kenyang, tapi ada saat juga dia mengalami kelaparan. Ada kelimpahan, ada hal kekurangan. Dan dalam semuanya itu, Paulus berkata, dalam segala perkara dapat aku tanggung. Jadi segala perkara dapat dia tanggung, baik itu keadaan sulit, baik itu keadaan senang, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Nah, artinya, saudara, yang saya ingin kita merenung bahwa ada orang yang karena kesenangan dan kelimpahan dia akhirnya jatuh dan dia tidak sanggup menanggung kelimpahan dan kesenangan. Tapi ada orang yang karena kesusahan dan penderitaan dia jatuh karena dia tidak sanggup menahan penderitaan dan kekurangan. Artinya, ada orang yang hidupnya hancur karena penderitaan. Karena susahnya dia tinggalkan Tuhan. Hidupnya berantakan karena hidupnya begitu susah. Tapi ada orang yang karena kesenangan malah hidupnya hancur. Ada begitu banyak contoh yang kita lihat, saudara, bahwa karena penderitaan akhirnya orang meninggalkan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saya pernah mengalami, saudara, di mana ada orang yang datang ke gereja menjadi jemaat di gereja yang saya layani. Orang ini sedang sakit. Jadi waktu dia datang memang dia sedang sakit. Bahkan dia sakit karena dia datang ke gereja karena dia sakit, dia rindu didoakan dan sebagainya. Lalu kemudian, saudara, dia sudah mulai setia beribadah. Istrinya juga sudah mulai setia beribadah. Mereka suami istri sudah mulai setia beribadah, sudah mulai mengalami Tuhan dan sebagainya. Tetapi beberapa waktu kemudian, karena memang dia sering dijemput karena dia sakit, ada masalah kelumpuhan, saudara. Beberapa waktu kemudian seorang jemaat datang ke rumahnya untuk menjemput dia. Tetapi dia kemudian berkata, saudara, "Aku tidak usah ke gereja lagi. Aku tidak mau beribadah lagi." Kenapa? Karena dia berkata, ternyata ke gereja pun penderitaanku selalu ada. Penyakitku belum sembuh juga. Ke gereja pun doaku belum dijawab juga. Padahal dia sudah sekian lama datang ke gereja, saudara. Dia sudah setia ke gereja karena dijemput seringkali juga. Tetapi pada akhirnya ketika dia terus ada dalam penderitaan penyakitnya belum sembuh juga, doanya belum dijawab juga, akhirnya imannya hancur dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak kuat menanggung penderitaan hidupnya. Dia tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Dia kuat menanggung segala perkara, baik dalam penderitaan. Tapi ada pengalaman yang lain, saudara. Ada seorang ibu yang mengalami sakit kanker di dalam kandungan. Dan penyakitnya ini sudah begitu parah, sehingga ketika berobat ke dokter pun tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya harus dibawa ke rumah. Dan dia dirawat di rumah. Kalau saya tidak salah hampir 8 bulan dia ada di rumah dengan sakit yang begitu parah. Nah, saudara, saking parahnya, saking menderitanya dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur. Jadi seringkali anaknya harus memangku dia dengan posisi miring, tidak tidur dan tidak duduk. Dan itu dia alami sekitar hampir 1 tahun, saudara, di rumah.
Ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tetapi dia kenal saya sehingga dia sering kali memanggil saya untuk datang berdoa ke rumah. Dan yang saya lihat di situ, saudara, ada satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Menurut saya, ibu ini adalah seorang pahlawan iman, saudara, luar biasa. Kenapa? Dia sudah begitu menderitanya, nafasnya satu-satu. Dan penderitaan itu tidak sebentar, saudara, sudah sekian lama. Nafasnya satu-satu, dia menderita sekali. Dia tidak bisa tidur dan tidak bisa duduk sekian waktu lamanya. Tetapi dia sering kali memanggil saya, asal dia sudah merasa sakit sekali, dia panggil saya dan dia telepon saya. Dia berkata, "Dek, datanglah ke rumah mendoakan saya." Dan akhirnya saya datang ke rumah lalu mendoakan ibu ini. Setiap kali, berkali-kali saya datang ke rumah, saudara. Seringkali malah dia memanggil saya datang ke rumah. Dan hal yang saya belajar adalah setiap kali saya berdoa untuk dia, wow, doanya itu luar biasa, saudara. Dia berdoa begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian kata-kata yang terucap itu adalah kata-kata Tuhan baik. Puji Tuhan. Dengan telinga saya sendiri saya mendengar kata-kata seperti itu yang selalu keluar, saudara. Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kata-kata yang sering kali aku dengar setiap kali aku mendoakan dia. Dan kemudian, saudara, sampai satu kali keadaannya sudah semakin parah. Semakin parah. Tetapi saat keadaannya makin parah pun dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dengan penuh iman, dengan ucapan syukur. Satu kali, satu malam saya dipanggil juga untuk berdoa bagi dia. Kemudian saya berdoa, kami menangis, ada beberapa keluarga sudah berkumpul. Kami berdoa bersama, menangis bersama. Keadaannya sudah semakin kritis, tapi dia masih bisa mendengar saya berdoa dan masih bisa membuka mata malah. Lalu kemudian akhirnya, saudara, saya pulang ke rumah pada malam itu juga dia meninggal. Dan ketika besoknya saya datang, keluarganya bercerita, sebelum dia meninggal pun dia berdoa. Dan selesai berdoalah dia meninggal dengan tangan terlipat di dada. Saudara, dahsyat luar biasa iman ibu ini, di mana dia tetap kuat. Penderitaannya begitu berat, penderitaannya begitu sulit, tetapi dia tetap kuat. Dia sanggup menanggung segala perkara. Dia sanggup menanggung penderitaannya. Tidak seperti yang satu yang tadi saya cerita sebelumnya, saudara. Karena penderitaannya berlama-lama belum dijawab, akhirnya dia berhenti. Dia tidak mau lagi mengalami mujizat Tuhan, menantikan mujizat Tuhan. Tapi ibu ini tadi, dia terus bersyukur, dia terus memuji Tuhan, mengatakan Tuhan baik. Ya, memang pada akhirnya dia tidak disembuhkan. Tetapi hal yang luar biasa adalah imannya luar biasa, dan saya percaya sekarang dia ada di sorga yang mulia dengan bersukacita. Karena dia seorang anak Tuhan yang sanggup menanggung segala perkara, baik penderitaan yang begitu berat sekalipun, dia sanggup menanggung segala perkara. Dan bukan hanya keadaan sulit, saudara, bukan hanya penderitaan. Tidak sedikit juga orang yang karena senang juga akhirnya hidupnya hancur. Karena senang akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Di video-video sebelumnya seringkali juga saya bercerita bahwa ada orang-orang yang dulu sulit di hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, doakan kami, doakan keluarga kami, doakan usaha kami." Lalu sebagai pendeta datanglah saya seringkali berdoa bersama dengan orang-orang tim yang ada di pastori. Kami berdoa bersama, mendoakan orang-orang yang membutuhkan sokongan doa. Kami berdoa supaya orang-orang yang jemaat-jemaat yang hidupnya susah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada beberapa jemaat yang saya melihat perubahan luar biasa.
berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya semakin diberkati, semakin diberkati. Tetapi alangkah menyedihkannya, oleh karena dia semakin diberkati, malah dia lupa Tuhan. Oleh karena dia semakin diberkati, malah dia akhirnya meninggalkan Tuhan, lebih mementingkan berkat, lebih mementingkan harta benda dan sebagainya, dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia mungkin mulai berpikir bahwa ini karena kekuatan dia. Ada begitu banyak, saudara, orang yang karena kesenangan akhirnya hidupnya makin hancur, karena dia tidak sanggup menanggung kesenangan yang dia alami. Tapi di sisi lain, ada orang yang malah semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Semakin diberkati, dia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Semakin diberkati, dia menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Semakin diberkati, dia menjadi berkat bagi orang lain. Artinya ketika dia mengalami kesenangan, sukacita, dan berkat, dia malah melakukan, bersikap, bertindak dengan benar, sehingga pada akhirnya hidupnya semakin diberkati. Kalau tadi ada di satu sisi, ada orang yang karena diberkati malah hidupnya menjauh dari Tuhan. Ini semakin diberkati, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan demikianlah seharusnya terjadi. Itu buktinya dia sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang. Karena ternyata pada waktu senang pun, pada waktu sukacita pun, kasihnya kepada Tuhan tidak berubah. Jadi saudara, hari ini yang saya mau tegaskan terlebih dahulu kepada saudara, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah. Kita harus sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus, saudara, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara. Segala perkara dalam konteks ini adalah baik dalam kelimpahan maupun kelaparan, kekurangan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Artinya waktu senang dia sanggup menanggungnya. Dia tidak jadi aneh-aneh ketika dia hidupnya semakin diberkati, hidupnya senang. Ketika dia susah, dia juga sanggup menanggungnya. Dia tidak lari dan mempersalahkan Tuhan saat dia mengalami kesusahan. Artinya saat dia senang, dia sanggup menanggungnya. Saat dia susah, dia sanggup menanggungnya. Dan saya pikir itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Kita sanggup menanggung penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita. Dan kita juga sanggup menanggung kesenangan dan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu yang selalu kita akan alami dalam hidup kita. Senang susah, senang susah, senang susah. Sekalipun porsinya berbeda-beda, ada kita yang mungkin susahnya begitu banyak, tapi ada yang mungkin senangnya yang banyak. Tetapi pada prinsipnya manusia tidak bisa bebas dari kesenangan dan kesusahan, dari kekurangan dan kelimpahan. Artinya keadaan sulit, keadaan senang akan selalu ada bergantian kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang perlu kita belajar adalah bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat kesusahan datang. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat penderitaan datang. Kita lihat bersama. Sekali lagi saya baca mulai ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, saudara, bagaimana supaya kita sanggup menanggung saat-saat susah? Dan bagaimana supaya kita juga sanggup menanggung saat senang, sukacita? Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, kita sanggup menanggungnya. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya? Kita harus hadapi semuanya di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Saat hidup saudara susah, hadapi semuanya itu tetap di dalam Yesus. Saat saudara mengalami penderitaan, hadapi semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus.
Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan pernah menjauh dari Dia. Hidup saudara makin sulit, makin sulit, makin sulit. Tetap dalam Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Masalah saudara berat, penyakit saudara parah, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan sampai menjauh dari Tuhan atau keluar dari Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan kita saudara, apapun yang terjadi, kalau kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, kita akan sanggup menanggung segala perkara itu. Kita akan sanggup menghadapinya, menjalaninya. Kita akan tetap berdiri teguh ketika kita melangkah bersama dengan Dia. Kita hadapi semuanya dalam Dia. Nah, bagaimana dengan saudara? Saat saudara menghadapi masalah, apakah saudara tetap dalam Tuhan? Saat penderitaan, kesulitan menindih kehidupan saudara, masihkah saudara tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan mulai mencari jalan lain? Dukun mana yang sakti? Dukun mana yang sanggup menolong? Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup sudah susah, lalu kita serahkan hidup kita untuk main-mainan dukun, yang dimana dukun ini akhirnya makan dari mainannya itu. Jadi saat ini, baik susah, baik senang, kita harus sanggup menanggungnya. Caranya bagaimana? Kita harus hadapi semuanya di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara hadapi semuanya dalam Yesus, kita akan sanggup, kita akan mampu menghadapi semuanya. Itu sebabnya saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita? Hadapilah semuanya dalam Yesus. Dan berikutnya dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita hadapi di dalam Yesus, satu hal yang harus kita sadar bahwa Dia memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia. Terkadang saudara, kita tidak kuat lagi, kita bingung bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tetapi jika kita hadapi semuanya di dalam Dia, maka kita akan diberi kekuatan. Malah Allah sendiri yang akan bekerja. Saudara masih ingat orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkitlah, angkatlah tilammu. Oke, coba kita renungkan saudara, sebagai contoh dari kita akan kuat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah saudara, pada saat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pertanyaan saya, apakah orang itu mengalami mujizat? Ya, dia mengalami mujizat. Pertanyaan berikutnya adalah, mana duluan? Dia mengalami mujizat kesembuhan sehingga bangkit mengangkat tilamnya, atau bagaimana? Mana duluan? Dia mengangkat tilam atau disembuhkan? Tentu saja duluan disembuhkan saudara. Duluan Tuhan memberi kekuatan untuk dia taat. Karena kalau bukan karena mujizat Tuhan dia mengalami kesembuhan, maka dia tidak akan bisa mengangkat tilam. Gara-gara dia sudah diberi kekuatan lah, maka dia bisa mengangkat tilam dan mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata saat Yesus memerintahkan supaya dia bangkit, bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan, Tuhan sendiri jugalah yang memberi dia kekuatan untuk bisa taat dan mujizat itu terjadi. Artinya, kalau kita hadapi semuanya dalam Tuhan, Dia akan memberi kekuatan bagi kita, sekalipun sangat tidak masuk akal disuruh orang lumpuh bangkit dan mengangkat tilamnya dan berjalan, sedangkan dia sudah begitu lama mengalami sakit itu. Tapi ternyata dia sanggup mengangkat tilamnya, dia akhirnya bisa berjalan. Kenapa? Karena terlebih dahulu Tuhan beri kekuatan dan melakukan mujizat. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, kita akan sanggup menanggung segala perkara kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia.
dan Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Saat kita tidak kuat untuk taat, Dia beri kita kekuatan untuk taat. Itu sebabnya saudara, hadapilah segala perkara di dalam Dia, baik susah maupun senang, maka Dia akan beri saudara kekuatan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa segala perkara dapat Dia tanggung, baik perkara kesenangan, baik perkara kesusahan, kecukupan, kekurangan, sukacita, penderitaan, semuanya itu sanggup Dia hadapi, sanggup Dia tanggung. Kenapa saudara? Karena yang pertama, karena Dia hadapi semuanya dalam Tuhan. Lalu kemudian, kenapa Dia sanggup menanggung segala perkara? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada Dia. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perjalanan hidup saudara, hadapilah semuanya dalam Yesus, baik suka maupun duka, senang susah, kelimpahan kekurangan, hadapi semuanya dalam Yesus. Jangan pernah menjauh dari Yesus. Dan kemudian ketika saudara hadapi semuanya dalam Yesus, Dia akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap saudara sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami telah merenungkan firman-Mu bahwa dalam kehidupan ini selalu akan ada susah dan senang. Dan dalam semuanya itu kami rindu supaya kami mampu menghadapi segala perkara seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Baik susah, baik senang, kami akan sanggup menanggung segala perkara karena kami hadapi semuanya dalam Yesus. Dan ketika kami hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang mereka dalam doa untuk segala kerinduan mereka, untuk segala masalah dan persoalan mereka, untuk profesi mereka, untuk pergumulan mereka, untuk bisnis mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah kami, dan kami akan berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu.
dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini, Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini,
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.